Umum MPR tahun 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Menyimpulkan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi kritik dan saran kepada rekan-rekan semua. Jika ada mengkritik atau saran untuk kelompok kami persilahkan. Baiklah, saya rasa rekan-rekan semua tidak ada yang ingin mengkritik dan mengasih saran kelompok kami. Baiklah, kelompok kami membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan semua. Dipersilahkan untuk bertanya minimal 3 pertanyaan. Baik, kepada Saudari Ana Sabina Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya bukan memberi pertanyaan, tetapi memberikan sesi kritikan dan saran mengenai presentasi hari ini. Yaitu saya akan memberikan saran di bagian PPT kelompok presentasi. Alangkah baiknya di dalam presentasi PPT itu hanya cuman 4-5 baris. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti pemakalah atau pemateri akan menjelaskan materi yang ada di PPT tersebut. Mungkin itu sekian saran dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Kanta Sabina Maharani. Saya dan kelompok saya menerima kritik dan sarannya. Baik, kepada Muhammad Ali Fidia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fidia dengan NIM 22052095. Izin bertanya kepada tim penyaji atau tim pemakalah mengenai sesi materi hari ini. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sistematika atau sebuah alur perubahan undang-undang oleh badan khusus dengan cara lazim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Saudari Indah Zalnya Dayani dipersilahkan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zalnia Dayani dengan NIM 2205-2044. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok pemakalah dengan pertanyaan, apa tujuan perubahan undang-undang ini dan mengapa badan khusus dipilih sebagai mekanisme untuk melakukannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Indah. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Salsabila Alia, dipersilakan. Baiklah, saya Salsabila dengan NIM 2205-2026 akan bertanya ke pemakalah mengenai apakah ketika ingin membuat suatu perubahan dalam konstitusi itu salah satunya harus membubarkan lembaga perwakilan rakyat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsa. Kepada rekan-rekan semua yang bertanya tadi, mohon kasih waktu kami sebentar untuk mencari dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Ali Fidia yang dengan pertanyaan, bagaimana sistematik atau alur perubahan undang-undang oleh badan khusus dengan cara lazim? Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan perubahan. Yaitu badan khusus yang ingin mengusulkan perubahan undang-undang harus mengidentifikasikan kebutuhan dan tujuan perubahan tersebut, sehingga dapat melibatkan analisis kekurangan atau kelemahan dalam hukum yang ada, perubahan sosial atau ekonomi, atau memperbaiki keadaan yang tidak memadai. Yang kedua yaitu penelitian dan kajian. Badan khusus melakukan penelitian dan kajian mendalam terkait dengan isu yang ingin mereka atasi melalui perubahan undang-undang. Yang ketiga yaitu penyusunan rancangan perubahan. Setelah melakukan penelitian, badan khusus menyusun rancangan perubahan undang-undang.
Rancangan ini berisi pasal-pasal baru yang diusulkan perubahan terhadap pasal-pasal yang ada, serta justifikasi dan penjelasan terkait perubahan tersebut. Yang keempat yaitu konsultasi dan partisipasi publik. Rancangan perubahan undang-undang dikonstitusikan dan dipublikasikan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait. Hal ini dapat melibatkan konsultasi dengan ahli hukum, akademis, praktisi industri, masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Yang kelima yaitu perubahan di lembaga legislatif, yaitu rancangan perubahan undang-undang kemudian diserahkan ke lembaga legislatif yang berwenang, seperti parlemen atau dewan legislatif. Yang keenam yaitu proses legislasi, yaitu proses legislasi dimulai setelah pembahasan rancangan perubahan undang-undang sampai selesai. Rancangan tersebut diajukan sebagai usul inisiatif legislatif atau sebagai bagian dari agenda legislasi pemerintahan. Sedangkan alur umum perubahan undang-undang dengan cara lazim yaitu inisiatif perubahan. Perubahan undang-undang bisa dimulai oleh beberapa pihak seperti anggota parlemen, badan legislatif, dan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan undang-undang. Badan khusus atau komite legislatif bertanggung jawab untuk menyusun rancangan undang-undang yang berisi perubahan yang diinginkan. Melalui proses penyusunan dan ini melibatkan penelitian, diskusi, dan pembahasan antara anggota badan tersebut. Selanjutnya itu pembahasan internal, merupakan rancangan undang-undang kemudian dibahas secara internal oleh anggota badan khusus atau komite yang relevan. Yang selanjutnya itu pembahasan publik. Setelah pembahasan internal selesai, rancangan undang-undang dikirim ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan lebih lanjut. Hal ini dapat melibatkan mekanisme seperti rapat umum, konsultasi publik, dan pengumpulan pendapat dari berbagai pihak terkait. Selanjutnya itu revisi rancangan undang-undang. Setelah mempertimbangkan masukan publik, rancangan undang-undang dapat direvisi atau diperbaiki. Anggota badan khusus atau komite melakukan perubahan sesuai dengan masukan yang diterima. Selanjutnya yaitu pembahasan dan pengesahan. Rancangan undang-undang yang telah direvisi kemudian dibahas dan disahkan dalam sidang badan khusus atau lembaga legislasi lainnya. Selanjutnya yaitu persetujuan pemerintahan. Setelah disetujui oleh badan khusus atau lembaga legislatif, rancangan undang-undang dikirim ke pihak eksekutif atau pemerintah untuk mendapatkan persetujuan. Pengesahan dan penyampaian, yaitu jika pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tersebut, proses pengesahan dilakukan melalui penandatanganan resmi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Sekian dari saya jawaban dari pertanyaan dari saudara Alifidia. Kepada saudara Alifidia, apakah bisa dimengerti dari jawaban saya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, saya paham. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Walianti. Kepada Walianti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Salnia Dayani. Dengan pertanyaan apa tujuan perubahan undang-undang ini dan mengapa badan khusus dipilih sebagai mekanisme untuk melakukannya. Tujuan perubahan undang-undang melalui badan khusus atau pemilihan mekanisme ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, peningkatan keahlian. Badan khusus terdiri dari para ahli dan pakar di bidang terkait yang memastikan perubahan undang-undang didasarkan pada pengetahuan mendalam. Kedua, efisiensi dan keterwakilan. Badan khusus dapat bekerja dengan cepat dan mewakili berbagai kepentingan, mempercepat proses perubahan undang-undang, dan memastikan inklusivitas. 3. Meminimalkan politisasi. Badan khusus mengurangi pengaruh politik dalam proses perubahan undang-undang, memastikan keputusan didasarkan pada pertimbangan objektif. 4. Menghadapi kompleksitas dan isu mendesak.
Badan khusus dapat menangani isu-isu yang kompleks atau mendesak dengan pemikiran mendalam dan analisis yang intensif. 5. Melibatkan partisipasi publik. Badan khusus memungkinkan partisipasi publik yang terstruktur, mendengarkan masukan dan pandangan masyarakat umum. 6. Pemilihan badan khusus sebagai mekanisme perubahan undang-undang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, keahlian, representasi, dan keadilan dalam proses tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Belianti atas jawabannya. Apakah Saudari Indah Darnia Andayani mengerti dengan jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih kepada pemakalah dan moderator. Saya rasa saya sudah mengerti dengan jawaban yang telah pemakalah beri. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Salsabila Alia, yaitu apakah ketika ingin membuat suatu perubahan dalam konstitusi itu salah satunya harus membubarkan lembaga perwakilan rakyat? Baik, jawabannya yang tentunya tidak, dikarenakan berdasarkan aturan prosedural konstitusional tersebut, ketika akan mengubah konstitusi tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang harus membubarkan lembaga perwakilan rakyat atau institusi lembaga tersebut atau lembaga terkait. Apakah Saudari Salsabila Alia paham dengan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih.